Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kembali lagi ya dengan saya dan dalam acara Sabtu Santuy bersama Paman Gary. Kali ini kita akan membahas tentang reflection during self-reflection during this pandemic. Nah, ini sudah ada Paman Gary, sudah ada. Iya. Oke, kita mulai ya hari ini. Judul kali ini adalah self-reflection during this pandemic. Nah, kita tuh absen bulan lalu karena Paman Gary sendiri sedang mengalami juga nih being in the quarantine. Kita dengar ya pengalamannya nanti bagaimana pengalaman Paman Gary selama di masa pandemi ini. Paman Gary, halo. Apakah Paman Gary sudah hadir di sini? Kita tunggu sama-sama. Bagaimana kabarnya para smart parents dan juga para pendidik sekalian dan juga teman-teman yang sudah live hari ini? Apakah sehat-sehat? Ya, saya harapkan selalu sehat dan bahagia. Oke, kita tunggu kehadiran Paman Gary. Sudah hadirkah? Oke, Paman Gary, kita tunggu. Halo, apakah sudah bisa masuk? Ya, ini terima kasih sudah ikutan Luut. Pak Handoko juga. Halo semuanya, Sekolah Victory Plus sehat selalu ya. Oke, kita tunggu kehadiran Paman Gary. Halo Ibu Audi Romaida. Hai, how are you? Sehat semuanya ya. Saya kebetulan sedang ada di Yogyakarta. Nah, di sini suasana pun masih sepi semuanya. Oke, kita lihat Paman Gary sudah hadir kah? Nah, coba Paman Gary. Halo, Bu Puji. Hai Oily. Happy birthday ya. Kemarin barusan birthday nih Oily. Halo, good morning. Hai. Good morning, Paman Gary. Selamat pagi, Bu Justina. Terima kasih. Selamat pagi. Wow, so happy. Gimana kabarnya hari ini? I'm good. Aku sudah semakin sehat. I'm so happy. Mudah-mudahan ini juga bisa bertambah baik setelah 2 bulan lalu. Ya, 1,5 bulan lalu lah. Sempat tadi yang Bu Justina 1,5 bulan cerita. lalu ya? Yes. Iya. Di awal Jun ya. Jadi kira-kira kemudian terus kaget sendiri ceritanya gitu, Bu. Yes. Saya juga kaget. Waktu itu kan kita mau jadwalin untuk Sabtu Santuy ya bulan lalu ya. Ya. Ternyata kok malah lagi di Wisma Atlet. Wah. Iya, dan kondisi waktu itu belum memungkinkan lah ceritanya saya untuk ada di social media atau live karena physically and mentally I wasn't ready at that time untuk bisa benar-benar ada di satu performance atau ngobrol gitu, Bu Justin. Iya sih, memang ya pada saat itu sampai saat ini pun kayaknya situasi semakin lama semakin banyak orang-orang di dekat kita yang terkena lah, ada juga yang kedukaan, ada juga yang sedang bersedih. Kita juga ikut turut simpati pada teman-teman yang kehilangan dan juga yang sempat dirawat ya. Iya, betul. Paman Gary, ini kan judulnya nih self-reflection during pandemic ya. Bisakah Paman Gary cerita pada kita semua yang ikutan nih, asalnya gimana tuh? Kok bisa kena? Itu gimana? Bagaimana ceritanya? Oke. Jadi waktu ini juga mungkin beberapa teman-teman yang sekarang lagi bergabung, lihat juga Bu Justina ya, ada yang mengalami juga. Saya pikir karena memang secara number kan memang makin lama makin banyak nih, tapi mudah-mudahan juga yang recovery, yang sembuh, yang kemudian pulih juga banyak. Memang kalau bicara awalnya kok bisa kena gitu, saya juga nggak tahu Bu Justin. Ini benar-benar shocking. Jadi secara theoretically saya termasuk orang yang agak fanatik dengan protokol kesehatan. Jadi misalnya prokes ketat ya. Ya. Kalaupun misalnya mau ketemu sama orang betul-betul bukannya berarti nggak polite, tapi saya nggak mau salaman, saya nggak mau membuka masker, even ayo foto dulu, saya selalu untuk jaga-jaga. Tapi memang sesuatu yang
buruk bisa saja terjadi dengan cara apapun yang mungkin saya cuma miss beberapa menit atau beberapa waktu sebentar sekali, tapi ternyata itu yang mungkin membuat virus itu masuk. Walaupun saya sudah setiap hari banyak minum vitamin, berjemur kurang apalagi Bu, sampai gosong gitu ya kan, jadi tradition gitu. Orang-orang semua sekarang cari matahari, sunbathing, pada banyak yang kayak di feels like in Bali, so gitu. Jadi tapi itu sesuatu yang saya pikir positif. Nah itulah pada awalnya kemudian kena pun saya shock karena saya pikir why ini kayaknya salah ukur. Jadi waktu ada sesuatu yang mulai kurang enak di badan saya Bu. Kira-kira itu pertamanya gimana tuh? Di akhir bulan Mei, saya tiba-tiba nggak pernahnya ada kayak vertigo. Kok kayak sakit kepala berat ya? Bukan Bu, ini gitu. Tiba-tiba kayak, loh ini kenapa kok saya mau jatuh gitu, kayak ini persis kayak gambar sekarang. Saya nggak pernahnya kayak begitu. So, mungkin berpikir positif, ini kayak kurang darah mungkin, kayak darah rendah or whatever gitu ya. Tapi terus 2 hari setelah itu mulai ada yang aneh. Saya seperti pilek, ada batuk. Ini dari mana dapatnya ya? Gitu. Kemudian mulai bersin-bersin yang di media itu sudah sering digaungkan sebenarnya. Jadi beberapa indikasi awal, misalnya kalau bersin tutup mulutnya, kalau batuk jangan sampai terus. Itu kan di media sudah very well known gitu ya Bu ya. Nah saya sering diingatkan. Akhirnya saya coba connect. Ada berpikir jangan-jangan ini nih gitu. Walaupun tetap pikir nggak mungkin lah, saya kan udah protokol kesehatan udah ketat, masker juga 2 saya pakai gitu segala macam. Nah terus besoknya saya ke lab hanya untuk cek, mungkin tes swab antigen bukan sesuatu yang memang paling prima untuk di pengukuran. Pas waktu saya cek di tes swab antigen gitu, keluar hasilnya positif. Terus suster kaget dong ya, pastinya. Sangat. Saya bilang, suster salah mungkin ya. Enggak Pak, nah untuk bisa meyakinkan memang harus PCR test. Oke. Agree. Jadi saya bilang hari itu juga pokoknya saya harus PCR test. Dan setelah itu pun kan PCR test kira-kira keluar 10 jam kemudian Bu, hasilnya lah gitu. Jadi saya mesti menunggu. Very positif. Jadi betul-betul saya sendiri, nggak mungkin lah. Ini paling pilek biasa atau kayak sesuatu yang karena udah ngerasa kesehatannya. Kalau bahasa sombongnya ordinary demam lah. Kemarin saya juga sempat keluar dari mobil, ada turun hujan, kepala kena hujan. Biasa kan kadang-kadang abis itu pusing, terus kemudian nanti udah 2 hari juga hilang. Saya minum obat anti demam segala. Tapi kok lama-lama enggak nih, berbeda nih, enggak kayak saya biasanya. Kemudian setelah 10 jam lebih itu hasil keluar positif, baru saya kaget Bu. Ini benar-benar yang enggak pernah saya sangka. Dari the first question yang muncul adalah, how did I get it? Gimana caranya sampai saya dapat gitu? Why? Kalau why me-nya udah lewat lah, udah. Why me, saya pikir udah 1,000 people yang juga kena. Tapi how did I get it? Ini gimana caranya sampai dia bisa masuk gitu. Saya coba mungkin trace. Dari barang yang dipinjam orang, gimana? Ya, saya coba trace ke beberapa hari sebelumnya. Apa yang saya lakukan gitu ya, yang mungkin miss. Saya coba ingat-ingat. Ketemulah satu hari di mana saya kebetulan sedang pergi ke Majestic Bu sebenarnya waktu itu untuk mencari sesuatu barang elektronik. Saya membeli sesuatu, ada perangkat lampu lah, barang elektronik yang memang kemudian tanpa saya sengaja, it only 3 minutes, saya membuka masker. Di situ ada beberapa pembeli lain mungkin gitu ya, yang kemudian juga bergabung, tapi sehari setelah itu, di situ kemudian saya merasa ada yang mulai vertigo. Ini jangan-jangan dari sana gitu. Miss only 3 minutes. Ada sekitar cuma buka emas. Habis itu saya juga nggak nyangka lagi itu bakal ketemu. Nah yang kemudian terjadi adalah pada saat saya mulai demam timbul dan juga hasil swab PCR dari lab mengatakan positif. Di situ kemudian yang pertama muncul ada panic. Of course it's normal.
Panic. Oke, perasaannya campur aduk gitu ya. Benar, Bu. Jadi ada panic, bahkan ada blaming. Blaming itu sampai ke yang ini yang menularkan ke saya, gitu. Saya nggak berani ngomong sampai saya kena gitu. Waduh, itu blaming ini sampai saya udah berjaga, saya udah benar-benar nggak mau sampai terkena. Kenapa sampai kena juga? Bahkan yang membuat saya juga agak a little bit sombong waktu itu, kan saya sudah vaksin, Bu. Saya sudah dapat. Udah 2 kali ya? Baru 1 kali. Jadi baru 1 kali, tapi it means like saya sudah vaksin. I have that guard yang nanti akan save me untuk pasti aman gitu. Yes. Ternyata semua teori itu bahkan di media sudah dikasih tahu juga, Bu. Sebenarnya kalau sudah vaksin pun kita harus tetap jaga prokes. Nah, miss di situ. Jadi saya pikir ini adalah hal yang memang kadang-kadang kita sudah dapat informasinya, tapi nggak terlalu aware, bahkan cenderung ignoring. Missnya padahal cuma sebentar kan? Sebentar, Bu. Tapi itulah kemudian juga di media saya tahu, bahkan belakangan muncullah dari Satgas itu sendiri informasi yang bahkan hanya dibutuhkan waktu beberapa detik varian Delta ini bisa transform from one person to another person. Only couple seconds, hanya dalam beberapa detik dengan airborne gitu ya, dengan dengan hal seperti. Secara medis saya tidak mengerti. Saya bukan dokter, saya bukan ahli kesehatan, tapi dari situ lama-lama saya paham. I see, been there, done that. Jadi mengalami apa yang selama ini hanya informasi yang bersifat literasi. Selama ini di TV lah, di media sosial, begini. Saya pikir selama ini cuma teori gitu. Ternyata saya mengalami betul. Nah, reflection pertama itu, Bu. Kemudian saya pikir, oh wow, saya mengalami nih. Then what to do? Kalau cuma panik, saya sudah panik bahkan sampai ke blaming ya istilahnya, sampai ke menyalahkan orang lain. Tapi kemudian terus kadang kan khawatir kalau orang-orang tahu pada sempat karena waktu kadang kan orang nggak mau revealing ya. Yes, bahkan ada juga yang kemudian, nah ini jahat, hiding. Nah kemudian itu yang paling bahaya. Makanya kemudian setelah saya tahu positif, saya coba trace lagi beberapa hari sebelumnya, 3-4 hari sebelumnya, saya ketemu dengan siapa saja, saya pernah meeting dengan siapa saja, atau really in touch dengan orang siapa aja yang benar-benar ada sekitar kita, itu saya kabari satu-satu, Bu. Jadi misalnya, di tracing ya? Yes, kemudian Mas, mereka kita juga 3 hari yang lalu kan meeting nih, Mas, tolong Mas periksa ya, karena waktu itu saya duduk di meja meeting dekat sama Mas nih, kenapa saya kena, saya positif, oh my God. Jadi mereka pun kemudian satu-satu mencoba trace. Ada yang memang kena, ada yang sempat kemudian juga memang safe. Jadi mereka nggak kena. Nah, nggak semuanya tertular, tapi ada semuanya juga tertular. Ya. Jadi itu pentingnya ya. Pentingnya kita ngasih tahu teman-teman kita kalau memang kita terpapar ya, Pak Gary ya. Iya, karena ini kan benar-benar cepat sekali untuk menularnya. Nah, setelah tadi ini kebetulan ada yang nanya tadi, kok blaming ya, sempat menyalahkan diri sendiri nggak? No, bukan menyalahkan diri sendiri, malah menyalahkan orang lain. Karena saya sudah protect. Why you gave me this? Semuanya. Gitu kesannya jadi, tapi itu jahat. Gitu. Nah, kemudian pas waktu, nah ini juga sebagai salah satu cara apresiasi saya, Bu Justin, kepada Pemprov, pemerintah, dan mereka-mereka yang betul-betul menggaungkan hal ini, memberikan informasi kepada publik tentang aware-nya, mencegah atau bahkan menangani. Karena begitu saya terdetek positif, yang membantu adalah memang para penyokong area setempat. Jadi beberapa bulan lalu di kawasan, lapor ke puskesmas gitu ya? Yes, beberapa bulan lalu di tempat lingkungan saya ini sudah ada pemberitahuan dari pihak kecamatan, RT, RW yang mengatakan kalau sampai ada yang kena, cepat lapor. Oke, I did. Jadi begitu saya terdetek positif, hasil dari lab ada, saya cepat lapor ke RT, RW, kelurahan, kecamatan semua. In only one day, kemudian saya mendapatkan konfirmasi balik dari kecamatan yang udah mengatur semuanya, Bu. Jadi saya sendiri kaget pada saat kemudian saya di SMS gitu ya, di SMS balik setelah saya lapor.
ada data dari nomor BPJS saya sampai ke data alamat segala macam, sampai nanti Lengkap pada itu saat ya? jam penjemputan ambulans. Ya, jadi bahkan saya sudah dijemput sama diatur ambulans untuk langsung. Yes, Oke. ya. Jadi karena saya harus segera dilarikan istilahnya supaya keluar dari zona tempat saya tinggal, karena nanti di situ bisa tercemar atau bisa spreading virusnya. Jadi caranya adalah saya harus dikeluarkan untuk, atau kalau istilah sekarang isolasi. Cuman kalau isolasinya mandiri, berarti nanti isolasi saya harus bisa terawasi. Tapi kemudian dokter bilang, no, you have to move out. Supaya nanti nggak, Ada mama kan di rumah ya? Yes. Jadi infected ke Ada yang, mama, ya, keponakan, ada betul semuanya Bu. Jadi saya pikir, tapi mama oke ya, Paman Gary? puji Tuhan oke. Jadi setelah saya dibawa oleh ambulans, kemudian seluruh tempat tinggal saya, rumah ini pun disemprot dengan disinfected segala macam, dan semua satu rumah yang harus di PCR, dan hasilnya memang puji Tuhan negatif. Nah dari situ kemudian saya berpikir, oh it was only me. Tapi kalau seandainya memang saya yang menyebarkan, agak kasihan juga orang-orang sekitar. Iya ya. Itu Bu. Jadi that's the very banyaklah pelajaran hikmah yang saya dapat dari pengalaman waktu akhirnya bisa untuk accept, yes, I am positive. Kemudian menerima. Karena kalau blaming terus atau mencari dari istilah bahasa Jakarta gitu, dari mana sih gua dapatnya gitu ya, itu nggak akan pernah selesai. Nggak akan pernah selesai. Yang ada malah depres, dan kemudian membuat kita juga jadi under pressure. Padahal negative thinking juga ya terus. Ya, betul Bu. Nah dari situlah kemudian saya dibawa oleh ambulans ke rumah sakit darurat. Kenapa pakai istilah rumah sakit darurat COVID? Karena memang awalnya building itu tidak dedicate untuk sebuah hospital, tapi kan memang untuk Wisma Atlet Asian Games, kira-kira lebih 2 tahun yang lalu. Tapi kemudian dengan banyaknya kasus COVID ini, building itu kemudian dijadikan sebagai rumah sakit darurat untuk isolasi mereka yang tanpa gejala ringan atau sedang gitu ya, sehingga sampai ada satu unit khusus yang juga untuk yang gejalanya berat, tapi kemudian harus di-refer ke ICU di rumah sakit lain. Nah pengalaman itulah kemudian membuat Paman Gary itu termasuk yang mana nih? Saya gejala sedang Bu, karena termasuk yang mana? Gejala sedang. Jadi dipisah-pisah gitu ya? Dipisah-pisah, karena memang di unit-unit itu sendiri pun pihak rumah sakit daruratnya harus betul-betul research siapa yang harus ada di building dengan siapa, and it's very clear. Jadi benar-benar clear, ini saya ada di sini, itu di situ. Ini nggak boleh kontak. Nanti kalau misalnya kontak, you will get another virus gitu, kayak gitu. Betul-betul kayak di satu planet Bu, waktu di sana di rumah sakit. Just like live in a balloon gitu. Jadi kayak satu tempat yang memang very secluded, dan kemudian di situ nggak boleh ketemu dengan yang lain. Nah, berarti memang safe banget ya di sana ya? Ya, justru saya safe Bu. Justru sayanya sendiri merasa safe karena saya dibawa ke situ. Ada dokter di situ, ada nakes, ada petugas kesehatan. Beda kalau saya misalnya isolasi di rumah, don't know what to do, blaming people, and then terus malah nanti bingung pakai ini, pakai itu, yang malah kurang kita nggak tahu ya, apakah itu it works well atau enggak. Nah, itu sempat di toraksnya itu di X-ray atau bagaimana? Tahu bersih atau enggak, gimana ceritanya itu Paman Gary? Fasilitas di rumah sakit darurat memang bukan fasilitas yang prime ya, karena memang tapi di situ semua fasilitas emergency ada. Jadi misalnya CT scan, kemudian ronsen, toraks, sampai kemudian bisa melihat kondisi paru-paru memang ada. Tapi kalaupun terjadi sesuatu yang little bit dangerous untuk si pasien itu, dia harus di-refer ke rumah sakit lain yang memang nanti menangani toraks atau paru-paru. Tapi pada saat di situ kemudian puji Tuhan saya kelihatan ada flag, tapi tidak sampai yang membuat kalau digambar putih semua, betul. Karena ini memang sesuatu yang dikhawatirkan banyak orang Bu. Si virusnya sendiri tidak membunuh, tapi paru-paru yang tidak bekerja ini kemudian membunuh, atau bahkan juga kemudian
kalau istilah orang comorbid, penyakit bawaannya dia pun kemudian nanti akan berakibat buruk buat kesehatannya. Dan 10 hari lah kemudian saya ada di sana, little by little. 10 hari. 10 hari setiap. Nah, itu rutinitasnya yang apa aja nih Pak Manggeri? Rutinitas. 10 hari. Kan Oke. Pak Manggeri kan sangat-sangat aktif biasanya ya. Sangat. 10 hari harus di situ. Terus bergabung dengan orang-orang yang juga sama-sama sedang sakit menderita COVID juga. Rutinitasnya gimana nih? Cerita dong. Bu Justin, pada saat saya datang di rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet itu, kemudian saya menyadari ternyata semua, saya sebut saudara-saudara saya lah, semua saudara-saudara saya yang juga ada di situ, dibawa ke situ karena terkena COVID, itu begitu datang di tempat itu semua kayak punya one same vision. Kita itu sama-sama orang yang lagi menderita nih istilahnya gitu ya. Jadi you just like my brothers and sisters. Kita sama-sama kayak orang-orang yang lagi suffering sama-sama gitu. Jadi akhirnya merasa satu nasib. Betul. Iya, jadi akhirnya merasa saudara. Betul, sampai akhirnya ada komunitas building. Jadi kebetulan ini kalau cuma number kayak di apartemen Bu, saya itu ada di tower 5. Di lantai 7, di kamar 10 gitu. Jadi misalnya begitu, itu tempat saya. Itu satu kamar sendiri gitu ya? Kebetulan saya satu kamar sendiri karena begitu numbersnya, begitu pasien itu membludak kurang lebih 3 minggu yang lalu, itu satu kamar bisa bertiga Bu. Tapi karena waktu saya waktu itu masih belum terlalu banyak, masih bisa dapat kemungkinan satu kamar sendiri. Di situ kemudian ada kayak ya itu tadi senasib yang Ibu bilang gitu. Jadi teman-teman satu lantai, walaupun kita memang tidak boleh interaksi sama siapapun di luar building, tapi teman-teman satu lantai itu kemudian kita kayak kirim-kiriman kue antar kamar gitu ya. Terus tuker-tukeran buah-buahan, saya dikirim buah-buahan, ada teman saya dikirim, ini tuker-tukeran saya punya susu segala macam. Terus kita kayak punya kayak punya WhatsApp group yang memang WhatsApp group itu dibuat oleh pihak rumah sakit untuk memberitahukan segala hal yang berhubungan dengan health. Bila ada sesuatu yang sifatnya emergency. Nah, itulah yang kemudian terasa dengan sesama teman-teman yang ada di rumah sakit darurat yang saya alami, Bu Justin. Jadi aktivitas, Bu Justin betul. Saya orangnya kan memang sehari-harinya apa aja aktif. Nih, 10 hari di situ. Awalnya bingung Bu. Jadi memang awalnya itu semua orang menasihati hal yang sama. Semua orang. Banyak istirahat ya, makan yang enak, nggak usah mikir macam-macam, segala macam gitu. Yang penting kamu santai-santai aja. I couldn't do that. Aku nggak bisa untuk yang, yuk santai-santai aja, leyeh-leyeh, lying in your bed, doing nothing, watching TV. Oh, it wasn't me. Itu bukan aku. Bukan Pak Manggeri. Bukan. Nah, tapi kemudian, disinilah reflectionnya Bu. Tapi saya harus melakukan ini. Dan di dalam pemikiran saya, di satu sisi saya nggak suka, tapi di sisi lain saya tahu bahwa ini harus dilakukan karena the virus working in my body now. Ada sesuatu yang lagi berjalan yang kalau nggak saya fight, nggak saya lawan, dia mungkin akan getting worse. Tapi kalau saya coba untuk semakin banyak di dalam gitu ya. Ya. Terus dokter juga, bahkan ada tim psikolog Bu di rumah sakit darurat itu yang setiap malam, setiap hari berkonsultasi dengan semua pasien. Kita nyebutnya pasien karena memang semuanya terkena, untuk memberikan semangat, apa yang bisa jadi reflection diri. Kemudian juga ada teman-teman para rohaniawan yang menemani dari berbagai anutan atau agama. Itu yang sisi spiritual, tapi yang dari sisi medical saya juga mencoba untuk mencari tahu ke teman-teman dokter dan para nakes sana. Ini saya angkat jempol luar biasa buat mereka karena mereka benar-benar bekerja 24 hours dengan berganti shift, yang akhirnya saya ketemu dengan beberapa nakes, suster dan dokter di sana yang bahkan terpapar oleh kami. Jadi berarti mereka benar-benar tulus membantu, akhirnya malah ada yang kena juga. Luar biasa. Jadi kalau
kalau saya sebut my hero adalah mereka dokter-dokter yang dan para nakes suster yang merawat selama di rumah sakit di darurat ini. Nah, kemudian ada satu peristiwa lucu Bu pada saat salah satu di antara salah satu di antara nakes itu tahu saya. Jadi ada Paman Gary di tower 5 di lantai 7 gitu. Ada selebriti nih. No, I'm not celebrity lah gitu. Tahu ada saya. Intinya begitu. Kemudian tiba-tiba di rumah sakit darurat itu ada satu komunitas. Ada komunitas yang memang setiap hari, setiap jam 8 pagi dan jam 4 sore mencoba untuk mengajak seluruh pasien keluar dari building, ruang rawat. Yuk kita kumpul di taman, jemur sama-sama, kita nyanyi, let's be happy. Terus udah gitu ikut senam-senam, ada yang olahraga, ada yang mau jalan-jalan, ada permainan voli, bulu tangkis, sepak bola, futsal, atau mau nge-gym ringan gitu, ada beberapa alatnya di situ. Semua disediakan just like in a hotel sebenarnya gitu. Kemudian ada salah satu yang tahu saya, dipanggillah saya kemudian ke panggung. Ada satu panggung yang memang mereka setiap sore dan pagi itu memimpin senam lah untuk teman-teman pasien yang ada di sana. Kemudian diperkenalkanlah saya segala macam. Oh, ada Mama Kerry. Emang do you know me? Nah, akhirnya terus diminta tuh, oke, kita ngobrol segala macam. Nah, disitulah saya ketemu dengan beberapa pasien yang juga anak-anak, Bu. Karena ternyata selama ada. Saya pikir usianya sama kayak Paman Gary atau lebih tua gitu ya. Ada anak-anak karena mereka biasanya satu family sudah infected, jadi mau nggak mau dibawa ke sana semuanya, dan mereka pun mendapatkan misalnya satu ruangan bisa share, ada ayah, ibu dan anaknya gitu. Nah kemudian yang saya ketemu dengan anak-anak, begitu ketemu dengan anak-anak cerita-cerita ada di panggungnya. Terus kemudian saya juga aktif untuk salah seorang pimpinan, terima kasih Bapak Kolonel Arifin. Beliau adalah menjadi kepala satgas di rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet, ceritanya Bu Yustin. Nah beliau tahu saya dan kemudian, sini kamu harus bantu saya, katanya. Saya pasien Pak. Menghibur pasien yang lain. Exactly. Ya, exactly. Exactly. Jadi itu resiko profesi entertainer apabila sakit itu exactly. Saya sendiri kayak how do you know me gitu, cuman kan nggak enak nanya kayak gitu ya. Nggak, pokoknya Bapak mesti bantu setiap pagi sama sore, nanti harus ada di panggung untuk memimpin semua acara segala. Oke. Tapi this is the second reflection yang tadi Ibu bilang ya. Yang pertama reflectionnya adalah kesadaran diri secara physically dan mental, mendengarkan yang baik. The second reflection adalah kita mencari sesuatu yang memang menjadi ability atau skill kita untuk dimaksimalkan pada saat pandemik ini. Jadi kalau seandainya banyak orang di pandemik yang kemudian bingung, lose their jobs, nggak punya kesempatan macam-macam, kemudian kayaknya suffering, nanti akan berkuranglah materi segala macam. Find your skill, find your ability yang mungkin selama ini nggak pernah diketahui. Dan itulah kemudian nanti akan membawa bisa find your new out gitu ya, untuk bisa keluar dari feel suffering-nya, dari sesuatu yang under pressure dan stresnya. Dan itu yang kemudian, jadi begitu hal ini terjadi secara spiritual, kemudian saya pun mendapatkan the third reflection. Ternyata inilah maksud yang Maha Kuasa menempatkan saya di sini. There is a reason for something happen. For anything. There must be a reason for anything. Jadi tadinya kan sempat saya blaming, apa sih kenapa saya mesti kena segala macam. Kenapa ini meninggal, siapa yang menularkan segala. Tapi ternyata memang ada maksud. Dari semua yang berjalan dan terjadi ini bukan cuma segala sesuatu. Why me? Kenapa cuma saya sendiri di rumah? Kenapa yang lain enggak? And why did you call me to go on stage? To do something, to entertain people. Padahal kan, if you look at me, I'm infected. I'm one of the victims gitu. Tapi ternyata,
Itu ternyata yang membuat saya kemudian berpikir, yes, oke. Nah, ini ada seperti reflection, kalau istilah Ibu reflection, kemudian membuka alam pikir saya, oke, I accept it. Kalaupun memang jadi acceptance itu penting ya. Exactly. Accept, terus kita melihat apa sih yang bisa kita lakukan dari kita, meskipun dalam situasi yang istilahnya ya sebagai orang yang sakit juga. Ya, tapi ya, pasti ada sesuatu lagi yang bisa kita kerjakan kan. Jadi akhirnya bukannya bermaksud berbangga hati dan kemudian menyombongkan, oh saya one of the victim survivor, bukan Bu. Tapi selama di rumah itu kemudian ada beberapa karya yang saya buat yang memang inspired. Inspired by that situation. Jadi kemudian saya sempat kontak dengan teman-teman saya yang bergerak di dunia movie animation segala macam. Kita bikin cerita yuk untuk anak-anak tentang this virus. Jadi inspirasi itu datang. Kemudian sekarang sudah jadi, nanti saya kasih lihat Ibu filmnya, ada film animasi anak-anak. Mau banget nih. Iya. Jadi ini kemudian teman-teman saya bilang, kagak, lo kok masih mikir kayak ginian? No. Ini bukannya maksa mikir kayak ginian. I inspired. Jadi mungkin inilah maksud saya kenapa ada di sini gitu. Jadi bukan hanya yang lying in my bed, doing nothing, watching TV, and then banyak makan yang sehat, and then sleep again. No, I don't want to do that. Gitu. Kemudian malah menimbulkan kreasi baru. Ya. Puji Tuhan, thank God, yes. Jadi akhirnya saya karena memang ada fasilitas internet gitu ya di selama di rumah sakit itu. Jadi dapat ya fasilitas internet dapat. Juga ya? Nah, nanti di bagian akhir saya akan kasih. Fasilitasnya berarti bagus ya? Exactly, Ibu. Fasilitas ini, dan ini sebagai informasi sebenarnya saya pemerintah ya? pengen kasih taunya di ujung nanti. I got it for free. Okay. I got it for free. Totally. Obat-obatannya, makanannya, ambulance, obat-obatan, makanan, the facilities, health, the wifi, walaupun as simple as that gitu ya. Terus the room, exactly like 4-star hotel room gitu yang selama ini kan is a scary place. Kita masuk udah rumah sakit sana berarti di situ scary. Yes, takut, in your mind scary. Tapi sebenarnya begitu natural gitu ya. Artinya bahwa pemerintah sudah membuat dan melakukan hal yang very clear, betul-betul untuk memberikan hal yang baik kepada warga bangsa, warga negara ini untuk bisa segera sembuh. Jadi kalau ada berita-berita di luar yang mengatakan, pemerintah kurang cukup berbuat segala macam, no. Aku buktinya, aku lihat sendiri. We have to be thankful ya. Yes. Jadi itu yang kemudian juga hasil dari kerja keras teman-teman di kecamatan, di puskesmas. Ada beberapa orang yang saya tidak pernah ketemu langsung, tapi selalu kontak. Pada saat saya terkena infected positif pertama kali, mereka setiap 30 menit kemudian, Pak Giri, ambulans nanti sudah siap. Pak Giri, obat akan dikirimkan. I don't know you, I don't know them. Tapi mereka kemudian very in touch yang memberikan kabar ke saya, sehingga saya merasa kayak kenal juga dengan si A, si B, padahal never met them. Nggak sama sekali, nggak pernah. Perhatian banget. Ya, itu ternyata saya pikir kan GR Bu. Ternyata for every person, for each case, itu juga mendapatkan perlakuan yang sama. Dan memang ini tergantung jadi dari... for everyone. Ya, memang untuk beberapa kasus, kalau seandainya kok... Pak RT-nya sama Pak RW-nya nggak aktif segala macam, mungkin yes di beberapa, tapi kebetulan thank God di tempat yang saya dapatkan itu banyak menolong. Balik lagi ke karya tadi Bu ya. Jadi akhirnya silakan. Ada inspiration yang didapat. Jadi this is the fourth reflection. Tadi pertama blaming, kemudian jangan blaming. Pertama nggak ngerti, akhirnya ngerti medical. Saya sampai tahu apa itu azithromycin, zinc, segala macam. Saya belajar karena we have to know what happened with my body. Ada apa sebenarnya? Terus yang data reflection ternyata kemudian saya tahu saya ada di sini pasti ada meaning. Pasti ada maksud. Ada maksudnya, iya. Nah, risknya adalah kemudian saya tahu what to share and what to do for the people dari apa yang saya alami di sini. Mungkin ada sesuatu yang saya bagi.
ada sesuatu yang saya bisa ceritakan. Apa aja nih, Paman Gary? Kita juga ingin tahu. Kebetulan profesi saya ini gitu ya, Bu ya. Ya kemudian saya mencoba kontak beberapa teman. Yuk kita bikin film animasi tentang our little friend namanya Coco. Coco is abbreviation from Corona and COVID gitu. Jadi Coco ini buat anak-anak. Jadi sebenarnya bukan ada Coco ya. Coco dari COVID, oke. Jadi kreatif, itu hanya istilah aja, istilah one icon figure virus yang anak-anak supaya familiar. Kan selama ini mereka juga bingung kok orang-orang pada kadang bilang bisa lihat apa iya, itu. Gitu iya, dan orang pada ketakutan. Ada yang sorry to say, ada yang sampai lagi isoman kemudian meninggal. Ini happen. Ini di sekitar kita terjadi, Bu. Kemudian dari situ juga saya membuat beberapa cerita yang nanti akan ditampilkan, dan bahkan kemudian saya dan beberapa teman saat sekarang membuat sebuah komunitas namanya Pulih Bersama. Pulih Bersama itu adalah Pulih Bersama adalah sebuah komunitas dari para penyintas yang pernah terkena. Apa ya yang kita bisa lakukan untuk bisa membantu mereka, karena kebetulan saya mendapatkan fasilitas yang baik. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang berkekurangan, mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan tempat mereka. Disuruh isolasi juga satu rumah ada 10 orang, Bu. Bingung. Gimana isolasinya gitu ya. Kalaupun disuruh untuk pergi ke rumah sakit, they don't have money to go to the hospital. Dan apa yang bisa kita lakukan? Nah, inspirasi seperti ini kemudian membuat saya dan teman-teman membentuk sesuatu yang namanya Pulih Bersama. Yuk kita lakukan, let's do something dengan sesuatu yang memang dimiliki atau dimiliki kemampuannya atau juga materinya. If you can get the money for this, just go. Kalau saya cuma bisa cerita, nanti nyumbang cerita buat anak-anak pasien, oke, go ahead. Saya cuma bisa bikin ngelawak aja, oke, kita bikin yuk sesuatu yang nanti bisa buat menghibur pasien-pasien. Nah, karena Pulih ini ternyata kita menyadari bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi ini adalah it's a nation case. Ini harus kita sama-sama. Betul banget. Kalau orang bilang di media selama ini populerlah kata-kata herd immunity. Jadi imunitas yang berkelompok. Semuanya harus imun. Jadi nggak cuma komunitas. Oke, aku udah dapat vaksin, Bu Yus juga dapat vaksin, we're safe. You terserah lah. Gitulah. Kita mesti punya satu hal yang sama-sama untuk bisa dibagi dengan yang lain. So that's my story, Bu. Itu ada beberapa hal yang ada beberapa yang nanya ini ya, waktu makan di sana tuh makanannya seperti apa? Nah, ini ada juga nih, waktu masanya BTS meal itu Paman Gary bisa juga dapetin nggak sih? Bisa pesen di luaran nggak sih? Gitu. Ini pertanyaan tentang makanan. Oke, yang pertanyaan tentang makanan dapat banget, Bu. Jadi, ini is silly answer, tapi nggak pasti kasih tau. Satu hari saya dapat jatah 3 kali makan, yang semuanya under control by dokter gizi. Jadi dokter gizinya pun bekerja di situ, bukan cuma sekedar pesan catering dari mana lah, enggak. Bahkan juga ada pembedaan untuk beberapa teman-teman pasien yang misalnya punya allergic dengan beberapa jenis makanan. Itu pun ya. Pasti. So it's a hospital. Inilah semua rumah sakit. Jadi sehingga semuanya juga punya benar-benar terperhatikan. Betul, punya secluded part yang harus nanti diperhatikan oleh nakesnya. Tidak boleh salah kasih, salah ganti kirim, bahkan sampai ke ada yang dia misalnya kalau allergic itu dengan ada yang nggak bisa susu apa segala macam, itu sudah terdatakan istilahnya oleh teman-teman nakes. Jadi bagus banget ya berarti ya. 3 kali sehari snack ada pagi dan sore, itu udah kayak di hotel kalau misalnya saya ada coffee break segala macam gitu. Tapi memang kita mendapatkan ini semua for free yang ada di sana, dan itu negara yang keren banget ya pemerintah ya. Yes. Oke, terima kasih nih. Dan ibu bisa bayangkan saya di Wisma Atlet ada sekitar 5.000 pasien yang mendapatkan waktu saya itu ada sekitar 5.000 itu. 4.000 sampai 5.000. Jadi
ada 7 tower seperti building untuk apartemen yang setiap tower itu ada sekian penuh semua. Waktu itu penuh, dan kemudian ada satu tower yang memang dikhususkan untuk yang berat atau ICU di tower 6 lah istilahnya gitu ya. Tapi bahwa fasilitas inilah kemudian membuat saya berpikir ini satu upaya besar, ini satu hal yang memang nggak sembarangan, harus dilakukan dengan betul-betul aware dan tahu apa yang dilakukan. Nah, ada yang tanya tentang BTS meal. Iya nih, yang lagi heboh. Waktu itu pas Paman Geri di sana kan lagi heboh-hebohnya nih. Apakah boleh ada makanan luar yang masuk? Oke. Jadi kebetulan saya kenal secara pribadi dengan beberapa pimpinan McDonald's Indonesia di sini. Jadi begitu mereka tahu saya ada di rumah sakit, memang oke. Uncle Gary, do you know kalau tomorrow itu adalah besok the first day of launching of the BTS meal, and I will send you ada beberapa BTS meal. Oh my God, thank you. Dan nggak usah antri, dapat. Dan maaf ya Bu, I'm a big fan of BTS. Jadi akhirnya saya pun punya senangnya luar biasa yang saya dapat. Situ belum dapat, saya udah punya dapat. Saya posting lah di sosial media segala macam, BTS meal dikirim. Nah, hal yang kemudian saya berpikir waktu tadi pertanyaan Ibu adalah, jadi boleh kita juga kontak dengan orang luar mendapatkan kiriman. Ada cerita sedihnya, tapi juga ada cerita menyenangkannya. Boleh Bu, boleh kita mendapatkan kiriman, bahkan kita boleh memberikan alamat kita kepada orang lain akan memberikan pengiriman, karena semuanya nanti akan diatur oleh security guard. Jadi siapapun yang mengantar makanan tidak boleh ketemu tete-a-tete atau ketemu eye to eye dengan si pasien. Jadi kita itu seperti dibatasi oleh pagar. Jadi teman-teman saya ada yang waktu itu datang, aku mau nganter gudeg kan, kita nggak boleh deket-deketan 10 meter dari jauh, taruh di kursi nanti saya ambil ke sana, thank you so much gitu. Jadi, udah kayak di penjara di planet lain, dan kemudian ada security guard dari tim Cobra namanya yang juga menjaga situ, yang Ibu nggak boleh dekat-dekat, nanti kalau ibu dekat-dekat kena virus. Tapi kan saya sedih. Itu sedihnya ya. Iya, that's the sad part. Akhirnya dapat kiriman makan boleh, tapi kita nggak boleh, even nggak boleh salaman segala macam, semuanya very dangerous untuk infected. Dan kita mendapatkan kiriman-kiriman boleh Bu. Ini ada beberapa pertanyaan nih Paman Geri. Paman, sudah vaksin yang kedua kah? Ini dari Bu Ranti ya. Oke. Sudah dapat vaksin yang kedua kah? Berapa lama kah? Kan nggak boleh capek-capek ya, karena saturasi bisa turun lagi. Betul. Ini dialami sama suaminya Ibu Ranti juga. Betul, mudah-mudahan segera negatif ya. Karena, itu betul. Jadi apa yang selama ini orang bilang, saya pikir cuma nasihat-nasihat ala sambil lalu, jangan banyak capek, makan yang banyak, nggak usah mikir macam. Itu kan kita kayak denger setiap hari Bu ya. Tapi karena mengalami sendiri akhirnya, yes, it is. Gitu. Jadi benar-benar acceptance-nya sampai ke darah daging dan melakukan bukan cuma yang masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Banyak makan, banyak istirahat, nggak usah mikir berat. Itu kayak semua orang bisa ngasih nasihat kayak gitu. Iya. Tapi dengan akhirnya mengalami sendiri, iya betul. Saya akui itu. Jadi memang itulah menjadi salah satu penyebabnya. Why? Karena until today, ini juga mudah-mudahan buat informasi teman-teman, karena ini by research. Kita manusia belum berhasil menemukan the cure atau obat untuk COVID disease. Jadi tidak ada yang namanya obat untuk COVID disease. Yang ada adalah immune system kita di dalam tubuh yang dibangkitkan dengan vaksinasi atau dengan pernah terkena virus ini, sehingga kita punya shield atau tameng untuk bisa mencegah virus ini berbuat jahat di tubuh kita. Nah, ini hubungannya dengan masalah vaksinasi. Jadi, apakah saya sudah dapat vaksinasi yang kedua? Belum. Karena waktu saya vaksinasi pertama, sudah dapat, kemudian saya terkena positif, menurut dokter, 3 bulan setelah dinyatakan negatif, baru boleh mendapatkan vaksinasi kedua. Jadi, kalau di awal Juni tadi, Juli, Agustus, September nanti saya baru boleh mendapatkan vaksinasi yang kedua untuk vaksin COVID ini, Bu. Gitu.
Oke, jadi waktunya 3 bulan ya? 3 bulan. Nah ini Pak Manggiri apakah masih menjaga aktivitas biar nggak terlalu capek atau sudah seperti biasa aktivitasnya? Benar Bu, ini hal yang sebenarnya saya agak nggak suka gitu, tapi mau tidak mau saya harus akui. Semua penyintas COVID pasti pernah mengalami, ada yang namanya long COVID. Apa itu? Ini adalah satu menurunnya daya tahan tubuh dan juga kekuatan tubuh. Begitu kita pernah menjadi penyintas atau terkena COVID, badan menjadi memang lebih cepat capek. Istilahnya kalau dulu, lebih cepat capek. Ya, misalnya kalau dulu misalnya naik tangga itu bisa sambil lari dan nggak ngos-ngosan, sekarang baru itu terasa. Saya pikir ini jangan karena memang apa yang terjadi dengan paru-paru saya. Oh ternyata tidak. Tapi bahwa memang ada penurunan kondisi dan daya tahan tubuh yang terjadi. Dan ini yang harus betul-betul diperhatikan, karena ini tidak bisa ada penyembuhannya. Kitanya yang harus meningkatkan imunitas. Betul. Ya. Oke. Gimana caranya? Dan tidurnya pun harus bagus. Betul, juga, ya? Betul. Gimana caranya? Caranya sebenarnya sudah kita sering dengar juga Bu. Makan yang betul, gizi yang baik, istirahat yang cukup, jangan mikir stres, kemudian juga yang tenang gitu. Jadi nggak usah capek. Dan olahraga untuk bisa menjaga kesehatan tubuh. Berjemur matahari, berjemur juga banyak salah persepsi. Saya di rumah sakit baru akhirnya dikasih tahu dokter Bu. Berjemur itu berjemur ikan asin. Jadi ternyata banyak persepsi salah yang saya dapat selama ini tentang masalah berjemur. Berjemur itu bukan panasnya. Jadi banyak orang yang merasa, oh aku udah berjemur, so I got tan, menjadi blacker, menjadi lebih hitam, dan mendapatkan panas yang nanti akan membunuh virus. No, bukan. Berjemur Jadi itu yang mana nih? Mendapatkan sinar gelombang dari sinar matahari yang nanti akan masuk ke dalam paparan kulit tubuh kita yang akan membentuk vitamin D. Jadi sinar matahari di atas jam 10 itu kira-kira antara 10 sampai 11 yang nanti akan punya jam-jam khusus yang memang dibutuhkan tubuh kita. Sehingga terkena sinarnya tuh harus terkena tubuh, harus terkena kulit. Okay. Banyak yang selama ini berjemur, tapi dikurunglah dirinya gitu. Yang penting aku udah dapat hangatnya. No. Jadi malah nggak dapat gitu loh. Itu yang saya dapat dari dokter kulitnya kena ya. Kulitnya kena. Semakin luas kulit terkena paparan sinar mataharinya, nggak usah lama-lama jadi gosong. Misalnya 10 menit, 15 menit itu sudah cukup untuk bisa menjadi bahan tubuh kita. Karena sinar matahari itu hanya salah satu elemen untuk membentuk vitamin D di dalam tubuh kita. Salah satu. Jadi bukan berarti, saya sudah dapat sinar matahari, done with the vitamin D. Belum. Sinar matahari itu adalah salah satu elemen yang nanti akan bekerja di tubuh kita untuk bisa membentuk vitamin D. Dan ini yang memang di-boost oleh obat-obatan vitamin waktu saya di rumah sakit dengan cara diberikan vitamin D khusus waktu itu. Mau tanya lagi nih tentang jemur-jemur ya. Itu kan ada juga yang jemurnya itu diem aja. Kalau kata orang-orang, jemurnya kayak jemur ikan asin dah, diem aja. Apakah kita juga harus bergerak waktu berjemur? Kan tadi harus kena kulit, terus apa lagi nih Pak Manggiri? Mumpung lagi membahas gitu. Kalau masalah berjemurnya kena kulit memang iya. Tapi kemudian berjemurnya sambil bergerak itu bukan satu keharusan, Bu. Itu dua hal yang berbeda. Si bergeraknya ini adalah untuk otot-otot di tubuh dan juga untuk pumping di lung, karena si paru-paru ini kita sudah terkena. Jadi walaupun saya cuma gejala ringan tanpa gejala segala macam, tapi your paru-paru ini get infected. Itu ada sesuatu yang masuk. Kalau yang parah memang kemudian jadi putih. Kalau yang cuma 1-2 virusnya mungkin nggak akan jadi putih, tapi sudah masuk. Begitu orang sudah ternyata, makanya kita kalau di swab PCR ada sesuatu yang ditarik, karena itu berarti sudah masuk ke dalam respirator atau pernafasannya. Saya lama-lama jadi kayak dokter, Bu. Saya belajar dokter kita. Nah inilah, itulah yang membuat paru-paru kita bekerja. Caranya untuk mengusir flagnya adalah dia harus pumping, dia harus pompa. Nah, cara untuk memompanya gimana? Kalau kita di rumah sakit dalam keadaan nggak bisa bernafas, dipompanya dengan alat. Tapi kalau kita masih bisa bergerak, yuk bergerak. Karena itu nanti akan memompa. Flag itu akan keluar gitu. Jadi supaya dia menjadi lebih sehat gitu.
Kalau Paman Gary di sana diminta untuk di steam nggak ya? Maksudnya yang pakai uap air panas itu yang kita kukupan pakai handuk itu, kebetulan apakah berguna ya? Nah, itu berguna, cuman itu juga menjadi satu pembelajaran karena tidak setiap orang perlu untuk melakukan hal tersebut. Ada orang yang memang kemudian memerlukan respirator tambahan atau juga beberapa diuapkan gitu ya, karena memang pernafasannya terganggu. Nah, di saya, pernafasan saya tidak terganggu, Bu. Yang terganggu adalah syaraf atau indera. Sehingga selama hampir 1 bulan itu, setengah bulan, saya sama sekali tidak bisa merasakan rasa apapun untuk indera perasa di lidah, dan saya tidak bisa mencium apapun. Jadi parfum atau juga pewangi ruangan, obat, detol atau juga pembersih yang lain saya tidak bisa membedakannya. Itu syarafnya memang terkena. Dan kemudian itu kira-kira 3 minggu setelah itu recovery, bisa kembali. Baru kembali. Iya. Oke. Nah, Paman Gary, tadi kan refleksinya udah ada sekitar 3 ya. Yang pertama itu yang akhirnya menerima, padahal tadinya blaming. Terus, ada sesuatu nih, ada everything has a reason. Terus habis itu menggunakan apa yang kita punya untuk juga bisa dibagikan di sesama gitu. Akhirnya Paman Gary juga menemukan bisa meng-create sesuatu dari dongeng, film. Apalagi nih Paman Gary refleksinya, silahkan. Ini tinggal 8 menit, 7 menit lagi loh sebelum kita akhiri sesi kita. Oke. Refleksi terakhir, tapi kadang-kadang saya suka very in touch kalau ngomong tentang hal ini, Bu. Karena disitulah kemudian yang selama ini mungkin saya nggak terlalu punya perhatian khusus. Ada satu pengalaman near death experience yang terjadi dengan saya. Near death, aduh. Iya. Karena jadi pada saat di rumah sakit itu saya kan memang pada saat semua sistem tubuh sudah drop, kemudian lemas, saya sulit untuk bernafas, bukan karena respiratornya, tapi karena ada indera segala macam yang tidak bekerja, dan kebetulan ada teman sebelah kamar saya pass away gitu ya, yang sama-sama dirawat. Itu secara psychological, secara pemikiran membuat saya kemudian, is this the time God? Gitu kayak, ini apakah betul bahwa akan menjadi waktu terakhir saya? Nah, hal seperti ini kemudian membuat saya berpikir, ada satu refleksi betul, memang kita cuma punya waktu sementara di sini, cuma punya waktu sebentar. But bersyukurlah selama ini yang masih punya kesempatan ada di satu tempat di mana kalau bangun pagi masih berkumpul sama keluarga, bukan di ruang ICU. Kalau bangun pagi memang masih bisa sarapan sama keluarga, bukan lagi harus obat-obatan yang harus ada. Kalau bangun pagi masih bisa narik nafas dengan leganya tanpa harus dengan bantuan respirator segala macam. Ini adalah satu bless yang kemudian kita pernah terima, tapi kita nggak pernah aware selama ini. Nah, pada saat akhirnya saya lihat sendiri rekan sebelah kamar saya waktu di sana kritis, teman-teman dokter dan nakes kemudian membantu dia, tapi Tuhan sudah berbicara lain. Kemudian teman saya itu berpulang. Saya melihat langsung bahwa apa yang saya alami dan teman saya alami adalah same disease. So kalau seandainya dia pass away, aku juga bisa mendapatkan hal yang sama nih. What can I do? Itu memang bisa menjadi satu reflection yang sifatnya spiritual, sifatnya yang paling dalam gitu. Yang paling dalam, tapi nggak ada lagi yang dilakukan selain bersyukur. Saya masih bisa bangun pagi, bernafas tanpa bantuan oksigen untuk ditaruh-taruh segala macam di sini. Saya masih bisa ketemu dengan keluarga. It's a big bless, uncountable bless. Jadi bersyukur, Bu. Sebenarnya itu kita perlu syukur ya. Yes. Nggak ada lagi. Nothing more than that. Itu yang paling mendapatkan dari 10 hari saya selama di rumah sakit. Jadi merasa sangat-sangat refleksi yang mendalamnya itu. Sangat. Dimana merasa, mungkin ini giliran saya atau gimana gitu ya. Nah,
Itu menyadarkan kita. Ya. Ini dari beberapa peserta, ada yang sangat berterima kasih untuk penjelasan Paman Gary, dari musisi Hood, nuhun pisan penjelasannya, dan juga salut untuk pemerintah, kata Pak musisi Hood ini. Kemudian dapat salam hangat dari Sarah Collection, dari teman-teman Novriandi, Pak Untung, ada dari Safir, ex Saudi. Banyak banget ini Paman Gary ya. Oke, waktu kita tinggal 3 menit lagi, mungkin Paman Gary akan bisa sharing apa sih yang penting yang harus diingat, dan pesan-pesan apa yang perlu para peserta bisa dapatkan dari Paman Gary. Ya. Silakan. Sebenarnya bukan pesan-pesan baru, Bu. Juga bukan hal-hal ingatan yang baru. Karena kita pasti sudah mendengar. Tapi yuk kita baca ulang lagi yuk. Artinya baca ulang. Karena saya sudah mengalami, saya menghimbau teman-teman yang lain untuk membaca ulang lagi. Apa sih yang mesti dilakukan? Kita mungkin sudah bosan kalau setiap hari dengar, jangan lupa cuci tangan, pakai masker bila perlu. Itu udah kita semua udah hafal lah. Tapi reread, dibaca ulang kembali, lakukan dengan sebuah kesadaran diri yang mendalam, dan memang untuk bisa melindungi diri. Dan sisanya, itu nanti akan menjadi hal yang juga kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa akan mengaturnya. Nggak usah blaming kepada yang lain, kenapa saya kena, kenapa dia sampai harus berpulang duluan, sekarang kenapa kok tempat pemakaman jadi penuh. Itu sudah menjadi suratannya. Bersyukurlah dengan apa yang memang sudah kita dapatkan di saat ini. Karena kalau itu bisa kita lakukan, calm, happiness itu bisa dapat. Tapi kalau enggak, kita stres terus. Dan orang juga sudah banyak yang bilang kalau kita under pressure terus, imunnya keganggu loh. Gitu kan ngobrolnya, Bu ya. Kita jaga imunnya dengan sesuatu yang happy. Spread the happiness untuk bisa memberikan yang baik. Oke, jadi teman-teman semuanya ingat-ingat pesan Paman Gary tadi. Jadi segala sesuatunya sebenarnya udah kita sering dengar, hanya kita perlu sering lakukan dan konsisten. Dan juga kita harus tetap jaga happiness kita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Begitu ya Paman Gary ya? Betul, Bu. Oke. Nah, ini para teman-teman semuanya, kita juga akan menanti Paman Gary sudah bisa aktif lagi. Jadi next month pasti ada lagi. Ini tinggal 1 menit lagi. Silakan Paman Gary, kapan kira-kira apa topiknya? Iya, kalau topiknya nanti boleh usul, mungkin Bu, teman-teman yang lain juga ada yang mau usul, nanti silakan ke DM ke Bu Justin boleh, DM ke saya boleh, nanti kita akan coba discuss dan kita umumkan. Gitu ya Bu ya? Oke, ya jadi kali ini terima kasih banget Paman Gary, refleksinya mari kita sama-sama jaga kesehatan. Oke.